Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kali ini akan menjelaskan materi chapter 7 dari buku Creswell yaitu mengenai data collection. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Bagas Hendrawan dengan NPM 248. Lalu ada rekan saya itu Muhammad Mahmud Raihan yaitu dengan NPM 344. Lalu ada Muhammad Irfani dengan NPM 267 dan ada Muhammad Adrian Hamada dengan NPM 138. Baik, pada subbab awal bab ini adalah the data collection circle. Pad- eh, Pada bagian awal bab ini, Creswell menjelaskan bahwa data collection dalam penelitian kualitatif bukan hanya soal wawancara atau observasi. Ada 7 aktivitas yang saling berhubungan dan semuanya bekerja pada sebuah circle, bukan urutan linear. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut itu ada 7 aktivitas yaitu location, set or individual, lalu ada gaining access and making report, lalu purposeful sampling, collection data, recording informations, resolving field issues, sampai dengan storing data. Yang perlu dipahami adalah bahwa entry point bersifat fleksibel. Peneliti bisa mulai dari mana saja, tapi Creswell menekankan bahwa proses ini melampaui wawancara dan observasi. Jadi kita harus melihat data collection sebagai rangkaian aktivitas etis, administratif, dan praktis. Nah, sebelum masuk ke assess and report, peneliti harus menentukan set atau individual yang akan diteliti. Prinsip dasarnya yaitu memilih orang atau tempat yang paling bisa memberikan informasi tentang fenomena penelitian. Creswell menyebut bahwa kriteria pemilihan berbeda menurut pendekatan kualitatif. Seperti kalau narrative research, kita mencari individu dengan meaningful stories, yaitu kisah hidup yang relevan dengan fenomena. Bisa orang biasa, orang marginal, atau seseorang dengan pengalaman unik. Lalu case study, fokus pada program, event kelompok, atau aktivitas tertentu. Individu bukan fokus utama, unitnya adalah case itu sendiri. Kalau fenomenologi itu memilih orang yang secara nyata mengalami fenomena tersebut. Kalau grounded theory membutuhkan partisipan yang dapat menjalankan proses atau tindakan secara detail. Sedangkan kalau etnografi yang dicari adalah cultural group lengkap atau subkultur tertentu. Pada set or individual ini, Creswell memberikan peringatan penting, yaitu studying your own backyard atau meneliti organisasi sendiri. Ini berisiko karena ada power imbalance, misalnya kita mewawancari bawahan atau atasan sendiri. Ya, terus dapat menimbulkan bias yang ketiga dapat menjadi rentan karena menyangkut orang dekat atau institusi sendiri. Creswell bahkan mengutip Glasner and Peskin yang menyebut penelitian seperti ini bisa memunculkan dangerous knowledge karena informasinya politis dan sensitif. Jadi bila terpaksa meneliti lingkungan sendiri, perlu validasi tambahan agar hasilnya tetap kredibel. Lalu ada assess and report. Assess sendiri berarti izin formal yang mencakup IRB approval atau institutional review report, terutama bila penelitian menyangkut vulnerable populations atau topik yang sensitif. Izin dari institusi, organisasi, atau pihak berwenang di lokasi penelitian, izin pribadi dari individu bila penelitian bersifat personal. Pada bagian IRB, Creswell menjelaskan bahwa komite kampus mengevaluasi risiko terhadap partisipan. Untuk studi tertentu, prosesnya panjang karena perlu proposal rinci. Bahkan kadang deskripsi penelitian kualitatif harus disesuaikan dengan bahasa kuantitatif agar IRB lebih familiar dengan pendekatan tersebut.
Yang kedua ada report. Report adalah proses membangun kepercayaan dengan partisipan sehingga mereka nyaman untuk bercerita. Dalam kualitatif, kualitas data sangat bergantung pada seberapa nyaman mereka dengan peneliti. Setiap pendekatan memiliki kebutuhan akses dan report yang berbeda. Seperti jika narrative research perlu personal permissions, yaitu penjelasan motivasi peneliti, janji anonimitas, serta akses pada dokumen pribadi. Kalau fenomenologi, karena sampelnya orang yang mengalami fenomena sensitif, perlu written permissions dan perlindungan khusus terhadap partisipan rentan. Lalu grounded theory, raport sangat penting karena peneliti membutuhkan disclosure yang rinci tentang proses atau tindakan. Kalau etnografi, akses dimulai dari gatekeeper, yaitu anggota budaya yang memberi jalan masuk. Gatekeeper itu harus tahu mengapa situs dipilih, apa yang akan dilakukan peneliti, berapa lama penelitian berada di lapangan, lalu apakah kehadiran peneliti mengganggu, hingga apa manfaatnya untuk komunitas. Kalau case study, akses biasanya melibatkan negosiasi organisasi, menunjukkan manfaat penelitian, dan meyakinkan bahwa penelitian tidak mengganggu aktivitas lembaga. Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut, naratif dan fenomenologi fokus pada hubungan personal, grounded theory berfokus pada kebutuhan proses, etnografi mengandalkan gatekeeper, dan case study memerlukan negosiasi institusional. Nah, saya tidak membaca semua isi tabel, tetapi poin-poinnya utamanya saja bahwa strategi akses sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan penelitian. Juga tadi sebelumnya telah saya singgung sedikit mengenai tabel tersebut. Materi selanjutnya itu mengenai purposeful sampling strategi atau strategi pengambilan sampel yang bertujuan di mana pada strategi ini akan ada tiga pertimbangan yang masuk ke dalam pendekatan pengambilan sampel yang bertujuan dalam penelitian kualitatif dan pertimbangan ini bervariasi tergantung pada pendekatan spesifiknya. Lalu dan ketiganya yaitu merupakan keputusan tentang siapa yang akan dipilih sebagai partisipan untuk penelitian, jenis strategi pengambilan sampel yang spesifik dan ukuran sampel yang akan diteliti. Di mana partisipan dalam sampel, dalam studi naratif ini, peneliti lebih mempertimbangkan siapa yang akan dijadikan sampel. Individu yang mungkin nyaman untuk diteliti karena ia tersedia, individu yang penting secara politik dan menarik perhatian, atau terpinggirkan, atau orang biasa yang pada umumnya. Di mana partisipan dalam sampel studi naratif ini, penelitian mempertimbangkan siapa yang akan dijadikan sampel individu. Eh, yang mungkin lebih nyaman, untuk diteliti karena tersedia, individu yang penting secara politik yang menarik perhatian atau terpinggirkan, atau orang biasa pada umumnya, di mana semua individu perlu memiliki cerita yang diceritakan tentang pengalaman hidup mereka. Jenis-jenis pengambilan sampel ini, di mana konsep pengambilan sampel pada jenis-jenisnya bertujuan untuk digunakan dalam penelitian kualitatif, yang berarti bahwa peneliti memilih individu dan lokasi untuk penelitian karena mereka dapat secara jelas memberikan pemahaman tentang masalah penelitian dan fenomena sentral dalam penelitian. Di sini ada form data di mana eh, biasanya form data atau data kualitatif ini bentuk baru data kualitatif biasanya terus bermunculan eh, pada setiap generasi di mana tetapi semua bentuk tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat jenis informasi dasar, yaitu yang pertama adalah observasi, yaitu mulai dari non partisipan hingga partisipan, wawancara mulai dari tertutup hingga terbuka, dokumen mulai dari privat hingga publik, dan materi audiovisual termasuk materi seperti foto, cakram padat, dan kaset video Di sini ada terdapat contoh tipe dari sampling strategi atau pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif, di mana pada tipe sampling yang pertama yaitu ada variasi maksimal, di mana variasi maksimal ini ditujukan untuk mendokumentasikan berbagai
variasi individu atau siklus berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu yang kedua yaitu ada homogen, di mana ini memfokuskan mengurangi, menyederhanakan, dan memfasilitasi wawancara kelompok. Kalau yang ketiga itu ada kasus kritis, ya ini untuk tujuannya memungkinkan generalisasi logis dan penerapan informasi maksimal ke kasus lain. Lalu ada berbasis teori, yaitu menemukan contoh-contoh suatu konstruksi teoritis dan dengan demikian menguraikan dan memeriksanya. Lalu ada kasus yang terkonfirmasi, yaitu tidak terkonfirmasi, di mana ini merupakan penguraian analisis awal mencari pengecualian, mencari variasi. Lalu yang selanjutnya ada bola salju atau rantai. Eh, Ini yaitu mengidentifikasi kasus-kasus yang menarik dari orang-orang yang mengetahui kasus-kasus mana yang akan kaya informasi. Lalu selanjutnya itu ada kasus ekstrim atau menyimpang, yaitu di mana akan tujuannya yaitu untuk belajar dari manifesti fenomena yang sangat tidak biasa yang menarik perhatian. Lalu selanjutnya itu ada kasus yang khas menyorot apa yang normal atau rata-rata di dunia ini. Lalu selanjutnya ada intensitas, yaitu kasus yang kaya akan informasi yang menunjukkan fenomena tersebut secara intens namun tidak ekstrim. Lalu selanjutnya ada penting secara politik, yaitu menarik perhatian yang diinginkan atau menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan. Lalu disengaja, yaitu menambahkan kredibilitas pada sampel ketika sampel potensial yang bertujuan terlalu besar. Lalu yang selanjutnya ada berstata dengan tujuan, yaitu mengilustrasikan subkelompok dan fasilitasi perbandingan. Selanjutnya itu ada kriteria, yaitu semua kasus yang memenuhi beberapa kriteria yang berguna untuk jaminan kualitas. Selalu selanjutnya ada oportunis, yaitu mengikuti petunjuk baru dan memanfaatkan hal yang tak terduga. Lalu ada kombinasi atau campuran, yaitu triangulasi, fleksibilitas, yaitu yang memenuhi berbagai minat dan kebutuhan. Dan yang terakhir ada kenyamanan, yaitu menghemat waktu, uang, dan tenaga, tapi mengorbankan informasi dan kredibilitas. Baik, selanjutnya terdapat forms of data. Di sini terdapat tabel, yaitu yang pertama maximum variation sampling, yaitu tentang mendokumentasikan keragaman atau variasi kasus berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu yang kedua terdapat homogeneous sampling, yaitu untuk memfokuskan data pada kelompok yang seragam. Lalu yang ketiga terdapat critical case, tujuannya mengambil kasus paling penting yang dapat digeneralisasi secara logis. Lalu yang keempat terdapat teori based, tujuannya mencari contoh nyata dari teori atau konsep yang akan diteliti. Lalu selanjutnya terdapat confirming and disconfirming case, tujuannya menambah dan menguji analisis awal. Lalu yang keenam terdapat snowball or change, untuk menemukan kasus kaya informasi melalui rekomendasi orang lain. Lalu yang ketujuh terdapat extreme or deviance case, uh, tujuannya mempelajari kasus yang sangat tidak biasa atau kasus yang ekstrim. Lalu yang kedelapan typical case, tujuannya menunjukkan situasi yang dianggap paling umum atau normal. Lalu yang kesembilan terdapat intensity sampling, yaitu memilih kasus yang kaya informasi namun tidak ekstrim. Yang ke-10 terdapat politically important, untuk menarik perhatian, contohnya baik positif maupun negatif dari pihak-pihak tertentu. Lalu yang ke-11 terdapat random possible, tujuannya menambah kredibilitas ketika jumlah sampel potensial terlalu besar. Lalu yang ke-12 terdapat stratified purposeful, tujuannya mengilustrasikan sub kelompok dan mempermudah perbandingan. Lalu yang ke-13 terdapat kriterion, untuk memilih semua kasus yang memenuhi kriteria tertentu. Lalu terdapat opportunistic, yaitu mengikuti peluang baru yang muncul saat penelitian berlangsung. Yang ke-15 combination or mix, untuk memenuhi kebutuhan penelitian yang lebih kompleks. Lalu yang ke-16 terdapat convenience. Bisa tahu semua aktivitas, dengerin musik dan berapa
Selanjutnya convenience, yaitu tujuannya untuk menghemat waktu, biaya, dan usaha. Jadi selanjutnya terdapat recording procedures, yaitu langkah peneliti dalam mencatat data selama wawancara dan observasi menggunakan protokol atau formulir yang sudah dirancang sebelumnya. Pada wawancara, peneliti memakai interview protokol yang memuat header berisi informasi dasar penelitian, daftar pertanyaan terbuka dengan ruang untuk mencatat jawaban, serta bagian penutup untuk ucapan terima kasih dan follow up. Sementara itu, pada observasi yang digunakan observational protokol yang terdiri dari descriptive notes untuk mencatat fakta dan kronologi peristiwa. Lalu reflective notes untuk mencatat pemikiran dan interpretasi awal peneliti, serta sketsa lokasi untuk memberikan konteks ruang. Jadi secara keseluruhan ini recording prosedur membantu peneliti melakukan logging data secara sistematis sehingga data yang dikumpulkan lebih rapi dan detail dan mudah dianalisis. Oke, kemudian saya kembali menjelaskan mengenai file issue atau masalah dalam lapangan. Nah, salah satu cara untuk memikirkan dan mengantisipasi jenis masalah yang mungkin timbul selama pengumpulan data adalah dengan melihat masalah tersebut sebagaimana terkait dengan beberapa aspek pengumpulan data seperti entry dan akses, jenis informasi yang dikumpulkan, dan juga potensi masalah etika. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu ada akses ke organisasi. Nah, mendapatkan akses ke organisasi, lokasi, dan individu untuk penelitian itu memiliki tantangan tersendiri. Kemudian meyakinkan individu untuk berpartisipasi dalam penelitian, membangun kepercayaan dan kredibilitas di lokasi penelitian merupakan tantangan akses yang penting. Nah, faktor-faktor yang berkaitan dengan pertimbangan kesesuaian suatu lokasi juga perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian ada observasi. Nah, jenis tantangan yang dialami selama observasi akan berkaitan erat dengan peran peneliti dalam observasi, seperti apakah peneliti itu mengambil posisi partisipan, non-partisipan, ataupun tengah. Terdapat pula tantangan dalam mekanisme observasi seperti mengingat untuk mencatat lapangan, mencatat kutipan, serta secara akurat untuk dimasukkan ke dalam catatan lapangan. Nah, kemudian ada wawancara. Nah, tantangan dalam wawancara kualitatif ini seringkali berfokus pada mekanisme pelaksanaan wawancara tersebut, yaitu terkait mencatat pertanyaan, tanggapan, atau penjelasan yang disampaikan. Kemudian ada dokumen dan materi audiovisual. Dalam penelitian dokumen, permasalahannya meliputi lokasi materi, kemudian seringkali di lokasi yang jauh, dan perolehan izin untuk menggunakan materi tersebut. Nah, bagi penulis biografi, bentuk utama pengumpulan data ini mungkin berupa penelitian arsip dari dokumen. Kemudian ada masalah etika. Terlepas dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti kualitatif menghadapi banyak masalah etika yang muncul selama pengumpulan data di lapangan dan dalam analisis serta penyebaran laporan kualitatif itu sendiri. Oke, yaitu mengenai storing data, atau menyimpan data. Pendekatan penyimpanan akan mencerminkan jenis informasi yang dikumpulkan yang bervariasi tergantung pada pendekatan penelitiannya. Nah, beberapa prinsip tentang penyimpanan dan penanganan data yang sangat cocok untuk penelitian kualitatif meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama itu selalu kembangkan salinan cadangan file komputer, kemudian menggunakan kaset berkualitas tinggi untuk merekam informasi audio selama wawancara. Pastikan juga ukuran kaset ini sesuai dengan mesin transkripsi. Kemudian mengembangkan daftar utama jenis informasi yang dikumpulkan. Kemudian melindungi anonimitas peserta dengan menyembunyikan
data nama mereka, kemudian mengembangkan matriks pengumpulan data sebagai sarana visual untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi untuk suatu penelitian. Kemudian mengenai five approach compare. Nah, di sini ada perbedaan dan juga kesamaan di antara aktivitas pengumpulan data untuk kelima pendekatan penelitian. Nah, di sini kita akan membahas mengenai beralih ke perbedaan. Pendekatan tertentu tampaknya lebih diarahkan pada jenis pengumpulan data tertentu dibandingkan yang lain. Nah, di sini yang pertama itu penulis studi kasus itu menggunakan berbagai bentuk pengumpulan data. Yang kedua, unit analisis untuk pengumpulan data itu bervariasi. Peneliti naratif, fenomenologi, dan ahli teori dapat mempelajari individu dan lainnya. Kemudian yang ketiga, menemukan bahwa jumlah diskusi tentang isu-isu lapangan itu bervariasi di antara kelima pendekatan. Keempat, yaitu pendekatan ini bervariasi dalam hal intuisi pada pengumpulan data, yaitu saat melakukan wawancara biasanya tampak kurang mengganggu dalam proyek fenomenologi dan studi teori dasar dibandingkan dengan tingkat akses yang dibutuhkan dalam narasi pribadi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu masalah penyimpanan data. Informasi berkaitan erat dengan bentuk pengumpulan data dan tujuan dasar peneliti. Terlepas dari pendekatannya, yaitu mengembangkan beberapa sistem pengarsipan dan penyimpanan untuk pengambilan informasi yang terorganisir. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai data collection pada chapter 7 bab Creswell. Kami dari kelompok 9 izin undur diri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.